Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita buka kebaktian kita, kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP 19, 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguruskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berikanlah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian 262 ayat 1. Hukum Tuhan yang dipilih dari kitab Yohanes pasal 7 ayat 30 sampai dengan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu
Pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Sampai di situ, marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP 179 ayat 1. Merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah pada kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP 774 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini.
yang dikutip dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, kita baca secara responsoria. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Dan ia minum dari sungai itu. Sampai di situ, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian AKBP 673 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sejenak kita mendengarkan warta gereja kita pada Minggu 20 setelah Trinitatis, Minggu 25 Oktober 2020. Topik Minggu, Yesus doai anguluan, Yesus adalah air kehidupan. Selamat datang dan selamat beribadah di AKBP Pekanbaru, Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, anak lahir. Pada hari Kamis 22 Oktober 2020,
telah lahir seorang putri bagi keluarga Febri Erdin Simamora SH, Ibu Julia Ade Kartika Boru Tagalung dari Jalan Demokrasi nomor 10, Sektor Labu Baru. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Jemaat nikah berita pertama akan menerima berkat nikah Dr. Loweli Bonar Alexander Napitupulu, putra Bapak Insinyur Lintong Napitupulu, Ibu Tiurma Boru Pangaribuan BSC, alamat Jalan Turi nomor 69 Medan, Jemaat AKBP Teladan Resort Medan 1 Teladan. Dengan Dr. Tiffany Christine Sagita Boru Naibaho, putri Bapak Insinyur Edison Naibaho, Ibu Yuniarti Boru Simanung Kalit, alamat Jalan Kenanga nomor 74, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Jumat 6 November 2020 di AKBP Teladan Resort Medan 1 Teladan. Suara Koinonia PA Ina Gabungan AKBP Pekanbaru melalui Zoom. Pada hari Rabu 28 Oktober 2020, PA Ina Gabungan AKBP Pekanbaru melalui Zoom diharapkan seluruh perempuan gereja kita untuk mengikuti PA tersebut, terbuka untuk umum. Link Zoom akan dikirim pada hari Selasa 27 Oktober 2020. Kedua, pertemuan orang tua dan belajar CD. Pada hari Sabtu 31 Oktober 2020, pertemuan orang tua beserta pelajar CD tahun ajaran 2020-2021 bertempat di gereja dimulai pukul 14 WIB. Persembahan untuk operasional resort. Pada hari Minggu 1 November 2020 kita menyerahkan persembahan kedua kita untuk operasional resort. Yang keempat, hasil keputusan rapat evaluasi program kerja 2020. Pada hari Jumat 23 Oktober 2020 telah dilaksanakan Parhalado rapat evaluasi program dan anggaran tahun 2020 dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19 dan keadaan uang gereja kita tahun ini. Peserta rapat memutuskan beberapa program tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pemberian hulos kepada jemaat yang berusia 75 tahun akan ditangguhkan pelaksanaannya ke tahun 2021. Yang kedua, pemberian hadiah ulang tahun anak-anak sekolah minggu ditiadakan. Yang ketiga, pemberian dana prestasi anak Uria ditiadakan. Yang keempat, bingkisan Natal untuk keluarga prasejahtera ditiadakan. Yang kelima, bakti sosial kepantiasuhan ditiadakan. Yang keenam, pesta Gotilon tahun ini tetap kita laksanakan meski kita belum bisa mengadakan perayaan ini bersama-sama karena protokol kesehatan. Gereja kita menetapkan pesta amplop di gereja kita pada ibadah minggu tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 15 November 2020. Setiap keluarga atau jemaat dapat memberikan persembahan rasa syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan melalui amplop Gotilon pada tanggal 1, atau pada tanggal 8, atau pada tanggal 15 November, atau melalui rekening giro AKBP Pekanbaru yang ada pada Bank Mandiri dengan nomor yang telah kita ketahui. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan November 2020, sektor Padang Bulan 1 dan Padang Bulan 2. Kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan pemulihan, Pendeta Abel Henry Stompul dirawat di rumah, sektor Pekanbaru Tonga, Nyonya R. Situmorang, Situa R. Boru Tampu Bolon dirawat di rumah, sektor Arengka Indah. Yang sakit menaun, Bapak M. Butar-Butar, sektor Arengka Indah, Ibu Nyonya Situa Insinyur MH Situmorang, R. Boru Simatupang dari sektor Labu Baru, Amang Ojaan Sian, sektor Pintu Angin Sukaterus, D. Siregar, sektor Wonorejo, Nyonya Tambunan ER Boru Marpaung, sektor Padang Bulan 3, Tirani Boru Sidabutar, sektor Rintis. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, dimulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub adalah figur dalam Injil Yohanes. Dan memang kisah ini hanya dicatat dalam Injil Yohanes, seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya, yang mengungkap sebuah peristiwa yang dipenuhi banyak kebenaran dan pelajaran-pelajaran yang sangat penting, pelajaran-pelajaran yang sangat berarti bagi setiap kita. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini diberitakan bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan itu di tepi sumur Yakub. Dikatakan bahwa Yesus dan perempuan itu bertemu pada siang hari, hal yang tidak sebenarnya bagi seorang perempuan Samaria untuk menimba air pada siang hari. Pada masa itu biasanya para perempuan-perempuan Samaria pergi pada pagi hari beramai-ramai untuk menimba air sebelum matahari terik. Tapi hal yang tidak lazim terjadi bahwa perempuan Samaria ini justru pergi pada siang hari sebagaimana laporan Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-6, kira-kira pukul 12. Karena itu kemungkinan bahwa perempuan ini termasuk perempuan yang dikucilkan dari tengah-tengah kaumnya karena latar belakang hidupnya yang buruk, bahwa ia pernah hidup dengan 6 orang laki-laki, bahkan laki-laki yang saat itu bersama dengannya bukanlah resmi menjadi suaminya. Karena itu perempuan ini pasti dicap buruk,
Perempuan Samaria ini dipandang rendah, dikucilkan oleh lingkungannya. Itu sebabnya dia pergi menimba air pada siang hari untuk menghindar agar tidak bertemu siapapun di sumur itu. Jemaat yang terkasih, jika kita berempati dengan apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini, tentu ia tengah mengalami luka-luka batin yang amat dalam. Secara batiniah dia pasti mengalami kekosongan emosional dan kebutuhan sosialnya yang tidak terpenuhi. Karena ia tidak diterima oleh lingkungannya, karena statusnya, karena keberadaannya, karena masa lalunya. Itu sebabnya dia mencoba mencari kepuasan bahkan dalam kehidupan rumah tangganya dengan berganti-ganti pasangan, tapi tetap dia tidak menemukan kepuasan itu. Karena itu perjumpaan perempuan Samaria itu dengan Tuhan Yesus, kita yakini bahwa perjumpaan itu bukan terjadi secara kebetulan. Tapi memang melalui perjumpaan, bahkan dialog yang terjadi antara Yesus dengan perempuan Samaria itu. Ini pun sebenarnya hal yang tidak lazim terjadi. Seorang laki-laki dan perempuan bertemu di tempat umum. Laki-laki dan perempuan bahkan berbincang-bincang, berdialog. Bahkan Yesus seorang Yahudi dengan perempuan Samaria. Kalau dikatakan tadi dalam nats kita ini, nangadok kadomuan nih halak Samaria, dohot halak Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria itu dianggap sebagai orang kafir. Tapi yang luar biasa bahwa kehadiran Yesus itu menembus tembok-tembok pemisah. Dan ini menandakan bahwa Yesus hadir ke tengah-tengah dunia ini bukan hanya untuk kelompok Yahudi saja, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk golongan tertentu, tapi Yesus hadir untuk semua orang tanpa terkecuali. Bahkan dia hadir bagi setiap orang. Bagi setiap pribadi yang mau membuka hatinya dan menerima Yesus. Dan ini yang terjadi pada seorang perempuan Samaria. Karena itu jemaat yang terkasih, kita bisa bayangkan bahwa ketika perempuan itu datang pada siang hari untuk menghindar agar tidak berjumpa dengan siapapun di sumur itu, namun ternyata ia bertemu dengan seorang laki-laki, bahkan seorang Yahudi pula. Tapi ia tak mungkin langsung pulang karena sudah menempuh perjalanan yang panjang. Dia tak mungkin pulang dengan tangan kosong. Dan Yesus sangat mengerti dengan situasi yang tengah dihadapi oleh perempuan Samaria itu. Yesus pasti tahu apa yang berkecamuk di dalam pemikiran perempuan Samaria itu. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam nats kita ini, Yesuslah yang memulai perbincangan itu, berinisiatif memuka pakateoni dohot perempuan Samariai dengan mengatakan, berilah aku minum. Perempuan Samaria itu pasti terkejut ketika seorang Yahudi datang berbicara, bahkan meminta minum kepadanya. Wajar ketika akhirnya wanita Samaria itu merespon, masakan engkau orang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Karena Alkitab yang kita baca tadi melaporkan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau perempuan Samaria itu masih mencoba menutup diri dari Yesus dengan pola pikir lama, dengan mengungkapkan permasalahan yang terjadi antara bangsa Yahudi dengan bangsanya. Tapi melalui dialog itu Yesus justru menembus sekat-sekat pemisah yang terjadi. Artinya sebagai seorang Yahudi ia membuka diri
terhadap orang Samaria yang dianggap kafir. Dan hal yang paling luar biasa bahwa Yesus tidak menghakimi perempuan itu dengan masa lalunya. Yesus tidak menghakimi perempuan itu dengan dosa-dosanya. Karena dia tahu, karena masa lalunya perempuan itu sudah dikucilkan dari lingkungannya. Karena dia sering berganti-ganti suami. Dalam hal ini Yesus datang dengan kasih, dengan pengampunan, bukan dengan penghakiman. Karena memang hanya dia yang paling mengerti masa lalu perempuan itu. Dan yang kita yakini juga bahwa Yesus yang paling mengerti akan masa lalu kita. Yesus yang paling mengerti akan latar belakang kita. Yesus yang paling mengerti dengan kesalahan-kesalahan, kejahatan, dosa-dosa masa lalu yang kita lakukan. Tapi dia mau berinisiatif menghampiri kita. Dan itu yang Allah lakukan kepada manusia yang pertama ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Allah yang berinisiatif memanggil manusia itu ketika mereka bersembunyi. Allah berinisiatif bertanya, di manakah engkau? Artinya bahwa Allah tidak mau manusia itu bersembunyi di balik dosa-dosanya yang justru membuat tidak ada damai sejahtera dalam diri manusia itu sendiri, dalam diri kita. Karena itu Yesus memanggil kita, berinisiatif menyapa kita untuk meninggalkan dosa-dosa, kesalahan dan masa lalu kita. Dan ini adalah bentuk dari kasih yang Yesus juga lakukan kepada perempuan Samaria yang diberitakan melalui nats kita pada saat ini. Berilah aku minum. Karena itu sama seperti pendekatan Yesus kepada perempuan Samaria ini. Sebenarnya yang perempuan ini butuhkan adalah bagaimana ia mau datang kepada Yesus sebagai sumber mata air hidup itu. Itu sebabnya Yesus melalui dialog percakapan itu menyadarkan perempuan itu dan berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Artinya jemaat yang terkasih, Tuhan berbicara mengenai apa yang Tuhan berikan tidaklah sama dengan apa yang dunia berikan. Allah berbicara tentang dirinya yang mampu memberikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Sebagaimana perempuan Samaria itu yang mencoba mencari kepuasan dari dunia ini. Tapi hal itu tidak akan pernah memuaskan dirinya. Sama seperti air yang kita minum akan selalu membuat kita haus lagi. Demikianlah manusia yang mencoba mencari kepuasan di luar Tuhan. Maka kehausan, kedahagaan yang ada di dalam dirinya tidak akan pernah terpuaskan. Karena itu Yesus menawarkan dirinya sendiri sebagai sumber air hidup. Jikalau engkau tahu siapakah yang sebenarnya meminta air itu, di dalam dirinya ada sumber air hidup yang sanggup mengalirkan air hidup itu dalam diri perempuan itu, dalam diri kita tanpa kecuali sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu cukup banyak jemaat yang terkasih kita melihat orang-orang di tengah-tengah dunia ini yang terkesan memiliki materi yang berlimpah dan memiliki kekuasaan. Tapi tetap merasakan kekosongan, kedahagaan, kehausan di dalam dirinya. Suk-suk di mana di hamoraon, tapi tetap tidak pernah merasakan damai sejahtera di dalam dirinya. Dan jangan pernah berpikir bahwa dunia ini pernah memberi kepuasan di dalam diri kita. Molotungi, holan parsato kinadui. Tapi kita akan dipuaskan
Ketika kita datang kepada Yesus sebagai sumber air hidup, siapapun yang datang kepadanya akan dipuaskan. Sekali lagi, bahkan Tuhan akan terus mengalirkan mata air dalam diri setiap orang percaya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu jangan pernah tunda untuk datang kepadanya. Jangan pernah kita menunda untuk datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menawarkan itu. Roma hamu tua hamu kanaluja jalan nasorat. Asa hupasonak kamu. Datanglah kepadaku hai kamu yang letih, lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang sudah dirasakan oleh perempuan Samaria itu. Ia lega setelah berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan yang mengubahkan hidupnya secara luar biasa. Molo pajupak kita doho Tuhani hilalau tado adung perubahan na luar biasa di bagasan ngolut tahun. Kalau kita berjumpa dengan Yesus termasuk melalui kebenaran firman-Nya, kita harus merasakan ada perubahan yang luar biasa karena dampak kebenaran firman-Nya itu berkuasa mengubahkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita pun mempunyai prinsip untuk meninggalkan masa lalu kita, menjalani masa depan kita bersama Tuhan sepanjang kita mau datang kepada Tuhan. Karena bagaimanapun jemaat yang terkasih, hanya Tuhan yang mengerti tentang kita, tentang latar belakang kita, masa lalu kita, pergumulan kita, tantangan berat yang tengah kita hadapi, kesakitan yang tengah kita hadapi. Kalau mungkin dunia ini menutup jalan untuk kita, tapi Tuhan selalu membuka jalan. Selalu ada jalan bagi Tuhan. Sekalipun dunia katakan tidak lagi ada jalan. Kesusahan boleh ada, beban berat boleh ada, tekanan boleh ada. Tapi bersama Tuhan kita akan dimampukan untuk menghadapi semuanya. Karena dirinya sendiri sudah diserahkan untuk kita. Hidupnya sendiri sudah dipersembahkan untuk kita. Sumber air kehidupan, sumber pertolongan yang memuaskan dahaga dan kehausan kita itu hanya kita temui ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sumber mata air kehidupan, yang menawarkan kehidupan bagi kami, yang menawarkan kepuasan bagi dahaga kami. Dan Tuhan mengingatkan agar kami mau datang kepada Tuhan sumber air hidup. Di tengah-tengah kehidupan kami dengan berbagai pergumulan, tantangan masa lalu, dosa-dosa kesalahan yang kami lakukan. Tapi perjumpaan kami dengan Tuhan akan mengubah hidup kami. Sama seperti perempuan Samaria. Perjumpaan yang berdampak, yang membawa perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Mata air kehidupan, bahkan yang membuat dirinya menjadi saksi di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu Tuhan ingatkan kami untuk tidak menunda datang kepada Tuhan. Tapi kami membuka hati kami ketika Tuhan selalu menawarkan agar kami mau datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kelegaan dan kebahagiaan. Ingatkan kami senantiasa Tuhan untuk percayakan kebenaran firman-Mu, pertolongan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari kidung nyanyian HKBP A697 sambil menyerahkan persembahan 1, 2, dan 3. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.